Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Kreator Muda. Nah, jika kalian di rumah memiliki puntung rokok yang seperti ini, sebaiknya jangan dibuang sobat ya. Karena ini masih kita bisa gunakan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan ini akan saya jadikan dua ramuan rahasia yang sangat besar sekali khasiatnya sobat ya. Dan ini akan besar sekali manfaatnya ketika kita pergunakan di kehidupan kita sehari-hari. Oke sobat, langsung saja kita ke video tutorialnya. Oke sobat, setelah kita menyiapkan bahannya seperti ini ya, kemudian untuk langkah selanjutnya kita tinggal siapkan wadah seperti ini ya. Lalu untuk puntung rokoknya ini tinggal kita kupas satu persatu seperti ini sampai bersih ya, sampai yang tersisa tembakonya saja sobat ya. Oke sobat, bagi kalian yang baru bergabung ya, boleh dong bantu subscribe ya, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, setelah terkupas seperti ini teman-teman, kemudian untuk langkah selanjutnya kita tinggal siapkan air hangat seperti ini ya. Jadi menggunakan air hangat ini supaya larutannya ini bisa cepat meresap sobat ya. Oke sobat, setelah kita siram seperti ini, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal aduk-aduk saja seperti ini ya, sampai airnya ini benar-benar keruh kecoklatan sobat ya. Oke, mantap sekali sobat ya, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Setelah airnya keruh kecoklatan seperti ini, kemudian untuk langkah selanjutnya kita tinggal siapkan wadah seperti ini ya. Lalu kita saring ya, supaya ini antara air dan ampasnya bisa terpisah sobat ya. Karena dua-duanya ini akan kita jadikan dua ramuan yang sangat berbeda fungsinya sobat ya. Dan ini sangat besar sekali manfaatnya ketika kita gunakan nanti sobat ya. Oke sobat, setelah kedua bahannya terpisah ya, kemudian di sini saya akan menambahkan satu bahan lagi sobat ya, yaitu saya di sini akan menambahkan kapur barus seperti ini sobat ya. Jadi kapur barus ini nanti akan kita campurkan dengan kedua bahan itu sobat ya. Lalu kita tinggal ambil saja satu butir seperti ini ya. Kemudian kita akan menumbuknya sampai ini benar-benar halus sobat. Oke, mantap sekali sobatku ya, ini sudah halus ya. Kemudian kita akan campurkan dengan air resapan dari tembakau ini ya. Nah, kita ambil saja separuhnya seperti ini sobat ya. Ini sudah cukup ya. Kemudian langkah selanjutnya, nah setelah seperti ini kita akan aduk-aduk ini ya sobat ya, sampai ini benar-benar kedua bahan ini bisa larut ya, dan bisa tercampur dengan sangat sempurna sobat ya. Oke sobatku ya, setelah tercampur seperti ini kita akan simpan dulu ya. Kemudian untuk ampasnya ini kita akan campur juga menggunakan kapur barus yang sudah kita sediakan tadi sobat ya. Nah, setelah seperti ini kita tinggal tuangkan saja ke sini seperti ini sobat ya. Nah, kemudian kita tinggal kocek-kocek sobat ya, atau aduk-aduk sobat seperti ini ya, sampai benar-benar kedua bahan ini menyatu dengan sangat sempurna sobat ya. Oke, mantap sekali sobatku ya, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita tinggal siapkan roti seperti ini sobat ya. Jadi roti ini buat umpan ya sobat ya. Jadi ini mau membuat racun tikus sobat ya, dengan berbahan dasar roti. Kemudian kita akan selipkan si bubuk tembakau ini sama roti yang sudah kita sediakan ini sobat ya. Oke sobat, kemudian kita tinggal selipkan saja seperti ini ya, supaya si racun ini bisa terbungkus sama roti ini sobat ya. Oke, kita selipkan secara pelan-pelan seperti ini sobat ya. Oke, mantap sekali sobatku ya, hasilnya kurang lebih seperti ini ya, setelah kita kasih racun di dalamnya sobat ya. Jadi ini untuk meracun tikus ya, tapi ini tenang saja sobat. Jadi setelah makan ini si tikus ini tidak langsung mati sobat ya, melainkan ini merasakan pusing-pusing sobat ya, dan akhirnya ini tikus ini akan kesakitan dan kelamaan ini akan mati sobat ya. Nah, kemudian untuk airnya ini sobat kita akan masukkan ke dalam wadah bekas parfum seperti ini ya, supaya nanti ini cara penggunaannya sangat mudah, sangat gampang sobat ya. Oke sobatku ya, setelah wadahnya terisi penuh seperti ini, kemudian kita tinggal tutup saja seperti ini ya, supaya ini tidak tumpah sobat ya.
Nah, di sini untuk dua bahan ini, dua cara ini sobat ya, ini sudah menjadi dua ramuan yang berbeda fungsinya sobat ya. Dan ini untuk racun tikus ya sobat ya. Nah, dan ini untuk kita pupuk tanaman sobat ya. Jadi ini akan saya nanti praktekkan sobat ya. Caranya ini sangat simpel sekali sobat ya. Oke teman-teman, untuk cara yang pertama ya dari puntung roka yang kita buat hari ini. Jadi ini cara yang pertama ini buat apa namanya, buat meracun tikus yang ada di sekeliling rumah kita ya. Contohnya saya di sini sudah berada di lokasi-lokasi yang ada banyak tikus seperti ini ya. Jadi di sini soalnya banyak banget sampah-sampah yang sudah berserakan seperti ini. Jadi otomatis si tikus-tikusnya kali ini akan sangat senang sekali ya berkeliaran di sini, apalagi di waktu malam sudah tidak ada orang teman-teman ya. Jadi dengan cara seperti ini untuk ramuan yang pertama yang kita buat hari ini ya. Fungsinya ini untuk meracun tikus teman ya. Tapi ini tidak membuat tikus langsung mati sekaligus ya teman-teman, yang melainkan ini membuat tikus hanyalah membuat keracunan, pusing-pusing ataupun keracunan ringan teman-teman ya, dan membuat tikus lama kelamaan akan menjadi sakit dan mati teman-teman ya. Jadi caranya ini sangat efektif sekali, kita tinggal taruhkan saja seperti ini teman-teman ya, dimana tikus-tikus ini berkeliaran di area-area sini teman-teman ya. Kemudian kita tabur saja seperti ini ya. Jadi otomatis si tikus-tikus ini akan memakannya teman-teman, dan kemudian si tikus-tikus ini akan merasa keracunan teman-teman ya. Oke, untuk cara yang pertama itu sudah selesai teman-teman ya. Kemudian untuk cara yang kedua dari ampas rokok yang sudah tidak terpakai teman-teman ya. Ini fungsinya untuk melindungi tumbuhan seperti ini teman-teman ya. Di sini saya punya tumbuhan seperti ini. Ini fungsinya untuk melindungi tumbuhan dari hama-hama yang jahat buat tanaman seperti ini sobat ya. Jadi fungsinya ini tinggal kita semprot-semprot saja seperti ini ya. Oke, mantap sekali teman-teman ya. Ini kemudian untuk apa namanya, hama-hama yang ada di sini otomatis dia akan menghindar, dia akan mati teman-teman ya. Jadi otomatis tanaman-tanaman kita ataupun tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kita ini akan aman dan terlindung dari hama-hama yang jahat sobat terhadap tanaman ya. Dan cara ini menurut saya sangat mantap sekali sobat ya. Kita bisa menggunakan puntung rokok yang sudah terbuang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagi kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like dan subscribe ya, dan share kepada teman-teman ya. Kemudian untuk cara yang lainnya ini kita bisa semprotkan lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Kreator Muda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.